Dari segi etika jurnalistik, kalangan pers sepakat menyamakan amplop dengan praktek suap. Tapi kriteria yang samar tak urung diinterpretasikan secara berbeda pula oleh kalangan pers itu sendiri. Amplop. Bagaimanapun bentuknya, lazimnya benda ini digunakan untuk kegiatan surat menyurat. Atau kalau isinya lembaran rupiah, biasanya jamak ditemukan di acara resepsi perkawinan atau sunatan. Tapi kini amplop tidak hanya identik dengan kantor pos, kawinan, dan sunatan, melainkan juga dengan wartawan. Wartawan? Amplop? Oh, wartawan amplop. Kenapa ya sampai muncul istilah wartawan amplop? Kenapa kok begitu? Karena memang ini adalah karakter dari pers kita. Seharusnya memang keberhasilan seorang wartawan itu dekat dengan narasumber. Nah, sejarah kedekatan dengan narasumber inilah yang sebenarnya membuat muncul koneksitas. Nah, biasanya sesuatu begitu dimulai dengan ini hal yang biasa gitu, ditraktir makan, tidak ada namanya filter sama sekali. Dari traktir makan sampai diajak shopping. Dari segi etika jurnalistik, kalangan pers sepakat menyamakan amplop dengan praktek suap. Tapi kriteria yang samar tak urung diinterpretasikan secara berbeda pula oleh kalangan pers itu sendiri. Sebenarnya pada dasarnya semua media itu melarang wartawannya menerima apapun. Cuma kadang kalau kita datang ke satu acara, terus dapat kaos atau topi, apa itu udah dianggap sebagai imbalan yang dalam arti kata amplop. Tapi kalau misalnya ada barang yang memang menurut kita ini souvenir itu memang, jadi ini distingsinya ini memang susah, tetapi ada upaya kita untuk mencoba memilah ini masuk wilayah mana, souvenir, ballpoint untuk memang dari yang untuk dari promosi juga yang harus kita terima, atau ini ada maksud yang terselubung. Itu baru dari segi jenis pemberian, belum lagi kalau bicara soal niat. Pakem saya ya, sepanjang kita nggak minta sih sah-sah aja gitu. Tapi kalau kita minta gitu ya, apalagi kita kasarnya itu meras, wah itu yang jangan deh gitu. Karena ada satu kepercayaan juga dalam diri saya bahwa menerima pemberian seseorang itu adalah ibadah gitu. Kalau kita tolak kan bisa menyakiti perasaan orang. Perkara setelah kita terima, kita kembalikan itu soal lain. Oke, saya terima pemberian Anda, tapi berhubung kebijakan kantor saya ini seperti ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya kembalikan gitu. Mungkin yang tingkat lebih luas lagi ketika sebuah media tuh memuat suatu berita karena ada pihak tersebut ingin memasang iklan yang mungkin dalam ukuran besar. Saya kira juga bagi rakyat, apa yang terjadi hari ini kan baik dari segi kepastian. Dilematis memang bicara tentang amplop di kalangan pemburu berita. Terlebih lagi yang menjadi acuan hanyalah sebuah kode etik, sebuah aturan yang cuma menjanjikan sanksi moral bagi para pelakunya. Geliat para kulit tinta yang juga pemburu rupiah pasti mempengaruhi citra wartawan sebagai profesi penegak demokrasi. Untuk menghindari kemerosotan citra lebih buruk lagi, mungkinkah kelak aturannya dipertegas, semisal memasukkan pasal amplop dalam Undang-Undang Pers? Kita mau duduk sama-sama lagi untuk menyusun amandemen Undang-Undang Pers, itu dimasukkan ke sana sehingga memang
kode etik ini bukan lagi soal sanksinya moral, yang moralnya itu juga kantor itu sendiri, tapi udah dalam bentuk hukum. PPN 2003 mendatang. Hal tersebut di samping bertujuan Itu sih soal nanti. Sebelum palu pengesahan undang-undang bersangkutan diketok, bagaimana upaya mengeliminir iming-iming amplop di dunia para kulit tinta? Kita di sini karena hidup dari sebuah komitmen, jadi tidak tertulis, tetapi kalau itu secara alamiah kita mengatakan Anda sebaiknya mengundurkan diri. Karena selama ini kita tidak pernah memecat orang, kita hanya ya bahasa lain lah. Di sini tuh kalau namanya uang itu biasanya di-pull terus dikirim kembali oleh sekretaris redaksi ke si pemberi. Tapi kan juga ini kita sulit mengontrolnya apakah seseorang menerima atau tidak gitu. Kan berpulang pada individu masing-masing ya. Begitulah, ada yang mengupayakan sanksi, ada pula yang mengembalikan ke sikap masing-masing pribadi.